Halo kawan semua, selamat datang di Ras Bahasa Ira Suka Bahasa. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai Verben im Deutsch. Apa itu Verben im Deutsch? Lebih lanjut akan saya jelaskan lebih detail. Verben dalam bahasa Jerman artinya adalah kata kerja. Nah, kata kerja dalam bahasa Jerman ini berbeda terutama dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Apabila kita penutur bahasa Indonesia, tentu membutuhkan pemahaman yang lebih untuk dapat menguasai Verben im Deutsch. Perbedaannya apa sih Verben im Deutsch dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia itu? Nah, kata kerja dalam bahasa Jerman ini istilah verben yang mengalami konjugasi pada saat pembentukan kata kerja dalam kalimat. Nah, apa itu konjugasi? Konjugasi itu dipengaruhi oleh beberapa kriteria. Nah, diketahui bahwa verben im Deutsch itu mengalami perubahan atau istilahnya tadi konjugasi, perubahan bentuk verba. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa kriteria, salah satunya adalah person. Nah, person itu apa? Person adalah where to was, siapa yang mengatakan. Jadi, siapa yang bertutur kata, itulah yang mempengaruhi penggunaan verben dan akhirnya mempengaruhi konjugasi verben itu. Konjugasi adalah salah satu bentuk dari perubahan bentuk verba. Apa saja sih person yang mempengaruhi verben im Deutsch itu? Oke, lanjut ke verben. Salah satu contohnya. Nah, di sini wie kann man sie merken? Bagaimana menandainya ya? Nah, saya ambil contoh kata kerja lieben. Kata kerja lieben ini terdiri dari Stamford lib plus akhiran en. Kalau dalam bahasa Indonesia, akhiran itu sufik ya. Jadi, mayoritas verba dalam bahasa Jerman itu berakhiran dengan en atau n, tergantung dari Stamfordnya. Oke, nah untuk person singular itu ada apa aja? Ada ich, saya, du, kamu, dia laki-laki, es, ini dia benda, kemudian sie adalah dia perempuan. Nah, i ini kita tahu i adalah person, kata ganti pertama, du kata ganti kedua, itu kata ganti ketiga, S kata ganti ketiga, dan si kata ganti ketiga, kata ganti orang ya. Nah, S ini sering digunakan sebagai kata ganti benda. Namun demikian, ada juga seringkali digunakan R sama Z ini untuk kata ganti benda, terutama R ini untuk kata ganti dia benda dengan arti dia benda atau bisa binatang atau selain manusia ya, dengan artikel der. Kita tahu bahwa di bahasa Jerman itu ada artikel ya, setiap nomen itu memiliki artikel yaitu der, das, dan die. Nah, untuk artikel der ini menggunakan kata ganti er, dan untuk das kata gantinya s, dan untuk die kata gantinya sie. Oke, lanjut ke ich, kata ganti orang pertama ich. Kita ambil kata kerja lieben yang berarti mencintai. Siapa yang tidak suka mencintai? Oke. Kita ambil ini ya agar lebih familiar dan lebih menarik. Lieben ketika subjeknya adalah ich, maka akan berubah menjadi konjugasi verba menjadi lieb plus e. Liebe. Contohnya ich liebe dich. Jadi Stamfordnya adalah lieb ini. Oke, saya akan tandai biar lebih jelas. Untuk Stamfordnya ini adalah lieb plus e. Oke. Kemudian lanjut ke yang du, kata ganti orang kedua, menjadi lieb. Stamfordnya lieb plus st. Contoh kalimatnya, liebst du mich? Sudahkah kamu kepadaku? Kemudian ini berubah menjadi lieb. Stamfordnya lieb plus t. Liebt mich. Dia laki-laki mencintai aku. Kemudian
Lanjut ke S, Stanfordnya live plus stay. Contoh S lived me, dia, benda, bisa binatang, yang dengan artikel does. S lived me, dia mencintaiku. Kemudian lanjut ke Z. Z, Stanfordnya live plus stay menjadi Z lived in. Ini contoh-contohnya ya. Nah, apabila kawan-kawan memperhatikan untuk bentuk R, S, sama Z ini memiliki rumus yang sama. Akan saya tandai biar memudahkan untuk rumus yang sama yang dimiliki oleh R, S, sama Z. Oke, R, S, sama Z bentuknya sama. Stanford plus T. Oke. Stanford plus T. Ini ya. Jadi untuk I, do, R, S, Z memiliki bentuk masing-masing. Khusus untuk R, S, Z memiliki rumus yang sama. Jadi verba ketika subjeknya person singular ini harus mengalami konjugasi seperti rumus. Nah, meskipun demikian, memang dalam bahasa Jerman itu terdapat beberapa rumus yang mengalami perubahan. Artinya ini tidak berlaku untuk seluruhnya, tapi mayoritas bentuk untuk yang teratur, verba yang teratur seperti ini. Untuk verba yang tidak teratur ada lagi bentuknya, namun tidak sebanyak verba yang beraturan. Oke. Lanjut Oke, selanjutnya setelah kita membahas verben im Deutsch bentuk singular, lanjut ke verben im Deutsch bentuk plural. Wie kann man sie merken? Bagaimana menandainya? Kita masih ambil contoh untuk verba lieben ya, bentuk plural. Oke, person plural dalam bahasa Jerman itu apa aja sih? Contohnya ini ya, ada wir, ihr, sie. Wir itu kami, ihr itu kalian, sie itu mereka. Jadi wir itu untuk bentuk plural orang pertama, bentuk plural orang kedua itu ir, kemudian bentuk plural orang ketiga itu si. Oke, untuk yang wir. Untuk yang wir konjugasinya rumusnya lib plus en. Lib plus en. Oke, saya tandai dulu ya biar memudahkan. Oke. Lib plus en. Contohnya wir lieben dich. Oke. Oh, sorry, ini ketutup. Nah, kemudian untuk yang ir menjadi libt. Rumusnya Stanford plus T. Oke. Contoh untuk kalimatnya libt ihr mich, sukakah kalian kepadaku? Selanjutnya yang z. Z rumus untuk konjugasinya lib plus en. Untuk contoh kalimatnya sie lieben mich. Mereka mencintai aku. Oke, nah apabila kawan-kawan mengamati untuk bentuk yang wir dan z ini sama ya, maaf ini ketutup, tapi ini sama, stamp formnya plus en. Nah selanjutnya adalah sapaan bentuk formal singular dan plural. Kok ada z lagi? Ini bedanya apa dengan z yang di sini? Nah untuk z ini merupakan bentuk formal sapaan bentuk formal singular dan plural yang ditandai dengan huruf kapital ya, mau itu di tengah mau itu di depan tuh pakainya huruf kapital. Nah untuk rumusnya stamp form plus en, lib plus en. Contoh kalimatnya lieben Sie ihn, sukakah Anda dengan dia laki-laki. Ini harusnya huruf besar, maaf ya. Nah ini tadi adalah contoh dan penjelasan mengenai verben im Deutsch bentuk plural. Sebelumnya saya juga menjelaskan tentang verben im Deutsch bentuk singular. Nah, untuk yang ich, du, er, es, sie, wir, ihr, sie, kemudian sapaan bentuk formal untuk singular dan plural yaitu sie, ini adalah person im nominatif ya. Jadi di bahasa Jerman itu ada istilah nominatif, akusatif, dan datif itu adalah kasus. Jadi keunikannya Jerman itu ada kasus. Jadi personnya itu ada kasusnya, verba juga ada kasus. Jadi verba juga ada verba yang nanti nominatif, kemudian ada yang akusatif, ada juga yang datif. Nah, untuk konjugasi ini adalah konjugasi yang subjeknya nominatif rumusnya tadi. Nah, untuk selanjutnya, nah ini
bukan kasus, ini adalah tempusnya masih present, yaitu bentuk yang sekarang. Meskipun present dalam bahasa Jerman itu tidak hanya untuk mengungkapkan sesuatu hal yang terjadi saat ini, tapi bisa juga untuk mengungkapkan peristiwa saat ini, kemudian peristiwa yang terjadi di masa lampau, kemudian peristiwa yang menyatakan suatu kebenaran, seperti itu. Jadi, present ini bisa untuk merealisasikan kalimat di tempus-tempus selain saat ini atau kejadian hari ini. Jadi lebih lebih variatif ya, variasinya lebih banyak seperti itu. Nah, gimana cara membedakannya? Karena pada umumnya untuk present itu mengungkapkan peristiwa saat ini atau yang sedang terjadi atau kebenaran, jadi ada penanda leksikalnya. Kalau misalkan mau mengungkapkan peristiwa yang terjadi di masa lampau, artinya harus ada penanda leksikal, meskipun kebanyakan peristiwa lampau itu menggunakan preteritum untuk yang bentuknya tertulis, kemudian untuk yang bentuknya lisan biasanya pakainya sudah yang perfect. Jadi untuk penggunaan present dengan penanda leksikal memang jarang ditemui ya, tapi memang bisa saja muncul, tapi jarang sih ya, seperti itu. Nah, contoh yang present apabila digunakan untuk membuat kalimat yang tempusnya menyatakan selain saat ini atau peristiwa yang terjadi sekarang, itu harus menggunakan penanda leksikal. Karena apa? Karena present itu kan cenderung untuk mengungkapkan tuturan atau kalimat yang terjadi saat ini. Jadi misalkan mau menggunakan untuk menyatakan kalimat yang terjadi di masa lampau, pakai penanda leksikal. Penanda leksikal lampau misal gestern ya. Gestern esse ich ein Brot. Kemarin saya makan roti gitu. Jadi harus ada penanda leksikal yang gestern tadi. Kemudian kalau mau mengungkapkan yang sedang terjadi juga harus ada penanda leksikalnya. Misalnya, ich esse gerade ein Brot. Saya sedang makan roti. Tuh, jadi ada gestern, ada gerade. Ini penting karena untuk mengungkapkan selain kejadian saat ini harus didukung dengan penanda leksikal. Gitu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai verben im Deutsch, baik itu singular maupun plural, kemudian konjugasinya juga, rumus-rumusnya. Saya tekankan kembali bahwa ini verben im Deutsch bentuk singular dan plural untuk kasusnya yang nominatif ya, jadi subjeknya subjek nominatif. Kemudian untuk verbennya masih yang regelmäßig. Jadi aturannya masih terpaku pada kata kerja yang beraturan. Masih ada lagi rumus untuk kata kerja yang tidak beraturan. Kemudian untuk tempusnya pun juga mengalami perubahan konjugasinya akan mengalami perubahan apabila tempusnya juga berbeda. Ini tadi kan tempusnya present begitu. Nah, tapi jangan khawatir kawan-kawan, apabila kita terus belajar, kemudian dengan hati yang senang, kemudian praktis terus, ya praktis like play lah ya, kemudian berlatih seperti bermain gitu, pasti rasanya akan jauh lebih menyenangkan dan mempermudah untuk bisa mendalami bahasa asing, khususnya bahasa Jerman ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe apabila memang video ini bermanfaat. Nah, mari kita bertumbuh, berdaya, dan bermanfaat untuk sesama. Cus! Makasih. Vielen Dank.